pukul 6 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Provinsi Sumatera Selatan yang ke-79 tahun, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menggelar gerakan pangan murah dan pasar murah. Pemerintah Kota Palembang akan menggelar retreat bagi pejabat guna menyamakan visi dan misi pembangunan Kota Palembang. Selamat pagi, Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang. Selain informasi tadi, sejumlah informasi lain juga akan kami hadirkan untuk edisi hari ini, Sabtu 17 Mei 2025 bersama saya Dela Wawi. Inilah Warta Berita selengkapnya. Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Provinsi Sumatera Selatan ke-79, pemerintah Provinsi Sumsel menggelar gerakan pangan murah dan pasar murah. Menjelang Hari Ulang Tahun Sumatera Selatan yang ke-79, pemerintah Provinsi Sumsel menggelar pasar murah di halaman kantor Dinas Ketahanan Pangan dan juga Peternakan Sumsel. Ketua PKK Sumsel, Febri Telustia, meninjau langsung pasar murah guna memastikan ketersediaan dan juga keterjangkauan bahan pokok bagi masyarakat. Ia mengatakan kegiatan ini juga sekaligus untuk membantu UMKM agar lebih berdaya saing. Tak hanya meninjau dan juga menjelaskan tujuan pasar murah, Febri juga memberikan pesan penting kepada para pedagang. Ia secara khusus mengingatkan agar mereka senantiasa menjaga kualitas produk yang dijual. Selain kualitas, Febri juga menekankan pentingnya memperhatikan cara pengemasan produk agar terlihat menarik. Sudah lumayan baik ya, yang jelas harus bersih. Biasanya selalu diberitahukan kepada mereka harus membuat sesuatu itu harus bersih. Karena kan kalau tidak bersih itu kan nanti orang sakit perut. Selain itu, ia juga menambahkan bahwa pasar murah ini turut memberikan keuntungan bagi para pedagang dengan membantu mereka mendapatkan tempat untuk menjual produk-produk dagangannya kepada masyarakat luas. Dari kantor Dinas Ketahanan Pangan dan juga Peternakan Provinsi Sumsel, Hairul Rizky dari Palembang terus mengudara untuk Indonesia. Sementara itu, Yoga Aldo Novansi, Ketua Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi Sumatera Selatan menyampaikan pandangan terkait peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Provinsi Sumatera Selatan. Menurutnya di tengah semarak perayaan masih banyak persoalan mendasar yang perlu menjadi perhatian khusus pemerintah daerah. Dirinya menilai saat ini Sumatera Selatan memang menunjukkan kemajuan dari sisi infrastruktur seperti jalan dan fasilitas umum lainnya, namun pembangunan tersebut belum merata. Ia menyoroti ketimpangan pembangunan antara wilayah kota dan desa, khususnya dalam sektor pendidikan dan kesehatan. Yoga menilai kualitas pendidikan di desa-desa masih jauh tertinggal dibandingkan kota, baik dari segi fasilitas, tenaga pendidik maupun aksesibilitas. Lebih jauh, LMND menegaskan pentingnya pemerintah untuk tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, tapi juga pada refleksi sejarah dan budaya lokal yang menyampaikan bahwa masa depan Sumatera Selatan harus dibangun dengan mengenali dan menghargai kejayaan masa lalu. Bisa kita berikan kepada pemerintah, Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi. Pada prinsipnya kita pernah melakukan diskusi publik soal Sumsel masa depan adalah Sriwijaya masa lalu, di mana kalau kita ingin berkembang, kalau kita ingin maju menjadi provinsi atau menjadi daerah yang kaya, menjadi daerah yang sejahtera, artinya kita harus mengenali jati diri kita harus mengenali tradisi kita harus mengenali budaya kita. Lebih jauh, Yoga juga mengajak pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk lebih serius mengelola sumber daya alam dan memperjuangkan kesejahteraan rakyat kecil seperti petani, buruh, dan masyarakat miskin. Menurutnya kekayaan alam yang melimpah harus dikelola dengan berpihak pada rakyat, bukan hanya untuk kepentingan segelintir pihak. Pendengar, berikut kita dengarkan ragam komentar masyarakat terkait Sumatera Selatan di usia 79 tahun. Selamat pagi, perkenalkan saya Naya dari Skip Ujung. Sumatera Selatan telah mengalami kemajuan seperti perbaikan infrastruktur dasar di beberapa wilayah. Meski begitu, masih ada banyak daerah yang membutuhkan perhatian, terutama dalam hal akses ekonomi dan layanan publik. Harapannya, pembangunan tidak hanya terpusat di kota, tetapi benar-benar menyentuh hingga ke pelosok agar seluruh masyarakat bisa merasakan manfaatnya.
Selamat pagi, saya Farhan dari Sekip. Di usia 79 tahun, Sumsel terlihat semakin berkembang, terutama di kota-kota besar yang mengalami banyak pembangunan. Namun, belum semua masyarakat merasakan dampaknya secara langsung, khususnya dalam hal kesempatan kerja dan peningkatan kualitas hidup. Kedepan, diharapkan pemerintah lebih memperhatikan pemerataan pembangunan dan menciptakan ruang yang lebih luas bagi generasi muda untuk berkembang. Halo, saya Tia dari Jagabaring. Harapannya di usia yang ke-79 tahun ini, Bumi Sriwijaya atau Provinsi Sumatera Selatan dapat menjadi provinsi yang lebih baik lagi ke depannya. Baik itu dalam sektor pembangunan, kesejahteraan rakyat, perekonomiannya, kekayaan alam, dan bahkan sejarahnya. Tak lupa untuk terus membangun semangat gotong royong yang terus membara dalam menghadapi setiap tantangan dan meraih peluang ke depannya. Untuk memperkenalkan Provinsi Sumatera Selatan, baik itu di kancah pariwisata nasional atau bahkan kancah internasional. Untuk membahas lebih jauh terkait Sumatera Selatan di usia 79 tahun, berikut wawancara Nova Ariana bersama tokoh budaya Sumatera Selatan, SMB 4 Pawas Diraja. Boleh minta statement sedikit, Sumatera Selatan kan kaya akan budaya, terus suku, bahasa seperti itu. Nah, di usia ke-79 melihat konsisten kita dalam memelihara semua itu seperti apa ini, Sultan? Yang pertama, kita alhamdulillah jadi salah satu provinsi yang zero konflik ya mengenai SARA ya, karena kita ini terbentuk dari berbagai etnis ya. Jadi kalau mengenai itu kita keberhasilan kita cukup berhasil untuk menyelesaikan masalah-masalah yang berbau SARA itu. Jadi cukup baik. Dan mengenai budaya, saya lihat sekarang ini sudah terlihat bahwa pemerintah kota maupun pemerintah provinsi udah menginginkan culture kita, budaya kita diangkat lagi, dikembangkan lagi sebagai identitas bangsa kita atau identitas Sumatera Selatan. Bisa kita lihat Pak Gubernur ketika pada periode pertama udah meminta supaya perkantoran pakai tanjak seperti itu kan. Terus kedua, saya lihat juga kemarin waktu ulang tahun Palembang menggunakan tanjak, hormati Kesultanan Palembang Darussalam. Perempuan Jadi, menggunakan gandik ya, Sultan ya. Apa? Perempuan menggunakan gandik ya. Gandik, iya. Jadi sudah sangat perhatian pemerintah sudah mulai menginginkan kita memiliki identitas budaya. Oke, karena kan kita Sumatera Selatan tidak terlepas dari sejarah kita hingga saat ini kita ke usia 79 ya, Sultan ya. Betul. Jadi dengan usia 79 ini otomatis banyak sekali ya namanya perjalanan ada hambatan, terus ada tantangan dan juga ada perolehan yang kita jalanin ya dari perjalanan ini. Baik. Dan saya lihat untuk Sumatera Selatan cukup baik perjalanannya, sehingga kita lihat bahwa tingkat kemiskinan di Sumatera Selatan nggak terlalu jauh ya, karena nggak terlalu jomplang, nggak terlalu tinggi seperti di Jawa atau di mana, karena adanya pemerataan. Oke. Kayak gitu. Baik. Sultan, bisa ceritakan sedikit sebagai tokoh budaya lah, Sultan, tentang sejarah Sumatera Selatan ini seperti apa nih? Karena kan kita orang taunya Sriwijaya adalah kebanggaan dari bangsa Indonesia. Sumatera Selatan salah satu bersejarah dari kerajaan yang pernah berkuasa seperti itu. Ya, jadi yang pertama kali bahwa kita ini sejarah di Sumatera Selatan bukan hanya Sriwijaya melulu ya, kalau kita ke masa lalu ya. Ada mulai dari Megalitikum, terus Sriwijaya, terus abad Kesultanan Palembang Darussalam. Iya, ada Perompak, abad kosongan, baru Kerajaan Palembang, terus Kesultanan Palembang, baru masuk era kolonial, dan terakhir kita NKRI. Otomatis banyak sekali warna-warna di setiap
ininya ya, di setiap priorisasi itu. Baik. Yang kita rasakan sekarang adalah nilai-nilai yang paling banyak adalah nilai Islam Palembang Darussalam. Mulai dari tradisi Islam, cara makan, cara bertata krama, cara berhubungan sesamanya, itu lebih dirasakan adalah nilai aura Palembang Darussalam. Memang kita dulu kebablasan nih gara-gara Sriwijaya, padahal yang dirasakan keseharian kita adalah Kesultanan Palembang Darussalam. Kesultanan Palembang Darussalam. Ya. Jadi memang kental sekali artinya Sumatera Selatan ini dengan Kesultanan Palembang Darussalam. Apalagi tokoh nasional, pahlawan nasional Sultan Mahmud Badarudin ini sangat dikenal ya oleh kalangan ya seperti itu ya. Artinya menuju 79 ini tidaklah mudah ya Sultan ya. Sumsel. Iya. Jadi Ada perjuangan. 79 ini Sumsel menjadi bukan Sumsel sebenarnya, cuma kota Palembang. Kota Palembang, Keresiden Palembang pada masa lalu. Kan Keresiden Palembang kan terdiri dari kalau Kesultanan Palembang Sumbaksel. Ya, Tapi ada kemudian Bengkulu. dipindah oleh Belanda itu menjadi Keresiden Palembang. Ada Palembang, ada Keresiden Bangka Belitung, ada Keresiden Lampung, ada Keresiden Jambi, ada Bengkulu. Jadi sekarang ini ya Sumatera Selatan sebenarnya bukan Sumatera Selatan, kembali lagi kepada Keresiden Palembang, yaitu Palembang Darussalam sebenarnya. Teritorialnya cukup luas ya Sultan ya waktu itu. Iya. Oke. Betul, teritorialnya sudah mengkerucut pada teritorial yang dibuat Belanda tentang Presiden Palembang. Sebenarnya kalau Sumatera Selatan itu harusnya Kesultanan Palembang Darussalam, itu Sumatera bagian selatan harusnya kayak gitu. Makanya nama Sumsel nih, apakah mau tetap di nama Sumsel karena kita udah nggak di Sumsel lagi, udah tengah-tengah posisinya. Apa perlu ganti nomenklatur nama nih? Apakah jadi Palembang Darussalam lagi? Palembang Darussalam ya, bisa itu Sultan. Baik. Sultan, apa yang ingin disampaikan terakhir Sultan? Apa yang ingin disampaikan? Sumatera Selatan sudah memasuki usia ke-79 ini Sultan. Saya berharap pada semua masyarakat, pemerintah, dan semua pihak yang terkait, mari kita sama-sama bersatu, maju untuk mengangkat nama Sumsel, derajat Sumsel, dan juga kita meningkatkan ekonomi Sumsel supaya Sumsel lebih sejahtera dan lebih baik ke depannya. Baik Sultan, terima kasih. Dirgahayu Sumatera Selatan ke-79, terutama juga buat Sultan Mahmud Badarudin IV, Sultan Pawas Diraja. Terima kasih Sultan statementnya untuk RRI. Sama-sama. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang. Pemerintah Kota Palembang akan menggelar retreat bagi pejabat guna menyamakan visi dan misi pembangunan Kota Palembang. Setelah merancang program pendidikan militer bagi siswa bermasalah, pemerintah Kota Palembang kini berencana menggelar kegiatan retreat bagi para pejabat di lingkungan pemerintah kota. Kegiatan ini bertujuan mempererat hubungan antar sesama pejabat agar koordinasi kerja semakin solid demi kemajuan kota. Sekretaris Daerah Kota Palembang, Aprijal Hasim, mengatakan retreat juga dimaksudkan untuk menyatukan visi dan misi pembangunan Kota Palembang selama 5 tahun ke depan, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat agar bisa berjalan lebih efektif dan program pembangunan berjalan searah. Kita juga akan meretret seluruh camat, seluruh S2 dan dinas-dinas yang ke lapangan seperti di Pemimpin dan sebagainya. Tujuannya yang pasti membangkitkan jiwa korsa supaya mereka ikhlas dalam melaksanakan pekerjaan, tangguh ya, melaksanakan pekerjaan menghadapi masyarakat, dan pasti kami berkeinginan untuk mereka melaksanakan pelayanan prima untuk kesehatan masyarakat Kota Palembang. Ya, dalam tahun ini. Ya. Aprijal menambahkan kegiatan tersebut akan melibatkan seluruh pejabat di lingkungan pemerintah kota, mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan, hingga kepala dinas dari setiap organisasi perangkat daerah atau OPD
dan semua akan dilibatkan di mana seluruh lini pemerintahan punya satu semangat dan tujuan dalam melayani warga Kota Palembang. Lamsi Harsiltonga melaporkan. Pendengar, Danau Jakabaring Sport City di Palembang menjadi salah satu objek wisata yang banyak dikunjungi warga Palembang dan juga luar kota. Pendengar dan pemirsa RRI Net, destinasi wisata yang wajib dikunjungi apabila Anda datang ke Palembang yaitu Jakabaring Sport City atau JSC. Kali ini saya akan ajak Anda untuk mengunjungi salah satu spot atau venue di kawasan seluas 360 hektar ini, yaitu Danau Jakabaring. Kawasan ini adalah tempat yang tepat untuk sekedar menghabiskan waktu bersantai atau menikmati makan siang ataupun piknik dan makan beramai-ramai. Anda dapat bersantai dan menikmati pemandangan alam Danau Jakabaring sebagai salah satu lokasi yang tidak boleh dilewatkan. Danau buatan ini menjadi salah satu spot paling ramai dikunjungi di kawasan Jakabaring Sport City, terutama oleh keluarga yang membawa anak-anak. Di sekitar danau, pengunjung dapat bersantai di bawah rindangnya pepohonan sambil menikmati angin sejuk yang menenangkan. Berbagai permainan anak-anak tersedia di sekitar area danau dengan harga yang sangat terjangkau, menjadikan tempat ini ramah untuk semua kalangan. Jika Anda lupa membawa alas duduk, tidak perlu khawatir karena banyak penyewa tikar yang siap memfasilitasinya. Selain itu, deretan pedagang makanan dan minuman yang menjajakan beragam pilihan kuliner lokal siap memanjakan lidah para pengunjung. Di tepi danau, terdapat dermaga berwarna-warni yang sering kali menjadi lokasi pemotretan, baik untuk foto pribadi maupun juga pre-wedding. Bagi pengunjung yang mencari keseruan lebih, ada juga wahana banana boat yang bisa dicoba. Aktivitas air di danau ini tentunya menjadi daya tarik tambahan bagi siapa saja yang datang. Salah satu pengunjung dari Kabupaten Oku Timur, Tia, mengungkapkan pengalaman pertamanya di Danau Jakabaring. Dengan suasana yang nyaman dan akses yang mudah, Danau Jakabaring menjadi pilihan utama bagi warga Palembang dan sekitarnya untuk bersantai dan menikmati waktu bersama keluarga. Saya baru pertama kali kesini dan baru tahu kalau di dalam Jakabaring Sport City itu ternyata ada danau dan memang danaunya bersih, tenang banget gitu kan. Arusnya juga kayaknya enggak yang terlalu kenceng banget ya. Dan uniknya ternyata di sini tuh nggak cuma buat permainan doang, tapi ternyata banyak orang-orang mungkin kayak yang belakang gitu kan, foto-foto gitu habis wisuda dan semacamnya. Bahkan ada tempat buat ngelukis, terus juga ada kayak motor-motoran atau mobil-mobilan gitu, atau bahkan keluarga yang buat piknik di sini pun ada gitu. Dan memang Danau Jakabaring cocok banget kalau memang buat rekreasi pas waktu weekend sama keluarga gitu. Setiap hari, danau ini dipenuhi pengunjung, apalagi di akhir pekan atau hari libur nasional. Jumlah pengunjung semakin meningkat. Bukan hanya berasal dari kota Palembang, tetapi juga dari luar daerah. Harga tiket masuk sangat terjangkau, untuk kendaraan roda 4 hanya Rp10.000, roda 2 seharga Rp5.000 dan setiap orang hanya membayar Rp2.000. Olahraga atletik Sumatera Selatan berharap pemusatan latihan nggak usah mulu-mulu kan, karena dilihat dari persiapan sekarang JFC tidak akan terpengaruh pelatih dengan pemain sudah memahami kesabaran masing-masing. Berita olahraga. Forum Silaturahmi Cabang Olahraga Sumatera Selatan agendakan pelaksanaan musyawarah provinsi luar biasa untuk mengganti Ketua Umum KONI menyusul mosi tidak percaya yang tidak mendapat respon. Sedikitnya 50 perwakilan pengurus cabang olahraga yang tergabung dalam Forum Silaturahmi Cabang Olahraga atau Forsi Cabur Sumatera Selatan sepakat untuk melaksanakan musyawarah provinsi luar biasa atau Musprofluv KONI Sumatera Selatan dalam waktu dekat. Keputusan ini diambil dalam rapat umum anggota Pramusprofluv Forsi Cabur Sumsel pekan lalu. Langkah ini merupakan tindak lanjut dari penyampaian sikap mosi tidak percaya kepada KONI Sumsel yang belum mendapat jawaban.
Ketua Forsi Cabur Sumatera Selatan, Lidayanto, dalam keterangannya kepada wartawan mengatakan para anggota yang merupakan para peserta dari Rakerprof KONI 2024 akan membahas tentang perangkat kepanitiaan Musproflob. Selain itu, rapat anggota juga sekaligus menentukan hari, waktu, dan tempat pelaksanaan Musproflob. Yang pertama, kita akan membahas tentang perangkat-perangkat Musproflob itu dulu. Ada panitia pengarah, ada panitia pelaksana, kemudian waktu dan tempat pelaksanaan Musproflob. Yang kedua, ada nanti penyampaian pandangan umum dari atlet dan pelatih yang selama ini mereka merasa tidak diperhatikan secara layak oleh KONI Sumatera Selatan. Artinya bahwa KONI Sumatera Selatan saat ini tidak hanya tidak memperhatikan cabang olahraga sebagai anggota KONI, kemudian yang kedua, KONI melanggar tugas pokok dan fungsi sebagai wadah pembinaan olahraga prestasi dan atlet-atlet prestasi. Karena ada atlet-atlet kita yang sudah meraih medali di PON, sudah berjuang membela nama daerah, tiba-tiba atlet kita didegradasi, di blacklist. Forsi Cabur Sumsel juga mulai membahas figur calon ketua KONI Sumsel yang baru. Dua nama yang saat ini menguat adalah Haja Sunnah dan Muhammad Asrul Indrawan. Keduanya tengah dipertimbangkan secara matang untuk disaring menjadi calon tunggal dalam Musproflob mendatang. Riana Pridani melaporkan. Pendengar, selanjutnya kita akan mendengarkan kilas Sumsel yang akan disampaikan oleh Muhammad Irfan. Kilas Sumsel. Selamat pagi pendengar. Kilas Sumsel kita hari ini kita awali dari pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir atau OKI menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung program prioritas nasional sekolah rakyat. Bupati OKI Muhendri Muzareki menegaskan bahwa pihaknya siap berada di garis depan untuk merealisasikan sekolah berasrama bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Dukungan ini disampaikan saat menerima tim Saker Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Kementerian PUPR di Kayu Agung. Sebagai bentuk keseriusan, Pemkab OKI telah menyiapkan lahan seluas 10 hektar di kawasan bumi perkemahan Teluk Gelam sebagai calon lokasi pembangunan sekolah rakyat. Bupati Muhendi menyebut penataan aset Teluk Gelam memang sudah dilakukan dan diarahkan sebagai pusat pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia. Program ini juga selaras dengan visi pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pendidikan bagi warga miskin yang tercatat dalam data terpadu sosial ekonomi NAS atau DTSEN. Perwakilan Kementerian PUPR Ayu Juwita menyambut positif kesiapan Kabupaten OKI dalam mendukung program tersebut. Ia mengungkapkan bahwa dari berbagai lokasi yang diajukan, Teluk Gelam menjadi salah satu prioritas utama karena kelengkapan dokumen dan kesiapan lahan. Kunjungan yang dilakukan pihaknya juga merupakan bagian dari proses verifikasi lokasi tambahan pembangunan sekolah rakyat yang ditargetkan mulai beroperasi pada Juni 2025. Ia menambahkan sekolah rakyat ini ditujukan khusus bagi anak-anak dari kelompok ekonomi terbawah desil 1 dan 2 dengan persetujuan orang tua untuk mengikuti pendidikan berasrama secara penuh. Informasi selanjutnya, pemerintah Kabupaten Muara Enim melalui Dinas Ketahanan Pangan atau Ketapang bekerja sama dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM menggelar gerakan pangan murah atau GPM dan operasi pasar murah atau OPM di Desa Muara Gula Baru, Kecamatan Ujung Mas. Kegiatan ini menjadi salah satu upaya konkret pemerintah daerah dalam menekan laju inflasi daerah. Pelaksanaan GPM dan OPM di Desa Muara Gula Baru ini dipimpin langsung oleh staf ahli bidang perekonomian dan pembangunan Hermin Eko Purwanto. Masyarakat setempat berkesempatan mendapatkan 15 komoditi kebutuhan pokok dengan harga yang jauh lebih terjangkau. Berkat adanya subsidi dari pemerintah daerah, hal ini tentu sangat membantu meringankan beban masyarakat. Menurut Hermin, GPM dan OPM merupakan langkah nyata pemerintah Muara Enim
untuk mengendalikan inflasi daerah dan mencegah lonjakan harga bahan pokok di pasaran, terutama menjelang momen hari besar keagamaan. Ia juga menambahkan bahwa kegiatan serupa akan digelar secara bergilir di 22 kecamatan se-Kabupaten Muara Enim dan memastikan pemerataan akses pangan murah bagi masyarakat luas. Ditambahkan Hermin, menjelang perayaan Idul Adha 1446 Hijriah, staf ahli juga secara khusus meminta masyarakat dan para pedagang untuk tidak melakukan praktik penimbunan barang kebutuhan pokok. Tindakan penimbunan dapat menyebabkan kelangkaan di pasaran yang pada gilirannya akan memicu lonjakan harga akibat terbatasnya pasokan di tengah tingginya permintaan, sehingga merugikan masyarakat banyak. Informasi terakhir, menjelang Idul Adha, pedagang hewan kurban musiman mulai bermunculan di kota Palembang. Namun banyak yang belum memahami bahwa kegiatan ini harus mengikuti peraturan resmi yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Pemeriksaan kesehatan hewan kurban menjadi hal utama karena hewan yang akan disembelih harus memenuhi syarat kelayakan dan kesehatan sesuai dengan peraturan daerah nomor 2 tahun 2019 tentang peternakan. Ketua Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia atau PDHI Sumatera Selatan, Dr. Zafrizal mengungkapkan pembinaan terhadap pedagang hewan kurban bukan hanya terkait kelayakan hewan, tapi juga mencakup aspek kesejahteraan hewan. Pemerintah menekankan pentingnya penyediaan pangan, air minum, serta perlindungan dari panas ataupun kondisi lingkungan yang tidak layak. Aspek ini menjadi bagian dari perlindungan hewan agar tetap sehat dan layak dikurbankan. Ditambahkan Zafrizal, selain itu peraturan wali kota atau perwali yang mengatur penyelenggaraan pemotongan hewan kurban juga menetapkan syariat bagi para pedagang, termasuk lokasi penjualan yang harus mendapatkan izin dari lurah atau pemerintah setempat. Penjual musiman wajib melaporkan kegiatan mereka agar bisa dibina dan diawasi oleh Dinas Peternakan Kota Palembang, baik dari sisi teknis maupun administrasi. Keberadaan pedagang musiman juga harus memperhatikan ketertiban umum, seperti tidak mengganggu lalu lintas ataupun menimbulkan bau yang mengganggu masyarakat sekitar. Zafrizal mengimbau masyarakat untuk membeli hewan kurban hanya dari tempat penjualan yang telah memenuhi syarat dan terdaftar secara resmi, agar ibadah kurban berjalan sesuai dengan syariat dan ketentuan hukum. Pendengar, itulah Kilas Sumsel hari ini bersama saya Muhammad Irfan dari Palembang, Sumatera Selatan. RRI Persatu terus mengudara untuk Indonesia. Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan. Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz, Pro 2 91,6 MHz, Pro 3 93,7 MHz, Pro 4 88,4 MHz, dan Pro 5 89,2 MHz. Pemancar relay RRI di kabupaten dan kota di Sumatera Selatan.
Pemancar relay Batu Raja 90,5 MHz, pemancar relay Belitang 97,6 MHz, pemancar relay Empat Lawang 98,9 MHz, pemancar relay Indralaya 93,7 MHz, pemancar relay Lahat 90,2 MHz, pemancar relay Lubuk Linggau 95,1 MHz, pemancar relay Muara Beliti 90,0 MHz, pemancar relay Muara 2 88,7 MHz, pemancar relay Pagar Alam 97,7 MHz, pemancar relay Prabu Muli 99,9 MHz, dan pemancar relay Sekayu 90,3 MHz.